Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8 semester 2 ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perilaku beramal soleh dan berbaik sangka bagian pertama. Jangan lupa untuk subscribe channelnya ya. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perilaku amal soleh dalam Islam. Yang kedua, perilaku amal soleh dalam keseharian. Dan hikmah perilaku amal soleh dalam keseharian. Yang pertama adalah tentang definisi amal soleh secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, amal soleh terdiri dari dua kata, amalun dan solihun. Amalun berasal dari bahasa Arab, amila ya'malu amalan, yang bermakna perbuatan, tindakan, pekerjaan. Sedangkan solihun berasal dari bahasa Arab, soluha yasluhu soluhan atau solahan, dengan isim fa'il solihun, bermakna terhindar dari kerusakan atau keburukan. Jadi secara istilah, perilaku amal soleh adalah segala perbuatan dan tingkah laku yang diridhoi Allah dan bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran serta As-Sunnah. Itu adalah definisi dari amal soleh. Perilaku amal soleh diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, diantaranya dalam Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Artinya, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Kandungan ayat tersebut, yang pertama, laki-laki dan wanita yang melakukan amal soleh adalah mukmin. Jadi orang mukmin itu melakukan amal soleh. Yang kedua, dalam hal beramal soleh, kedudukan laki-laki dan wanita setara di hadapan Allah. Tidak ada yang membedakan kedudukan laki-laki dan wanita kecuali amalnya, kecuali takwanya. Yang ketiga, mukmin laki-laki dan wanita yang gemar beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang kedua adalah perintah Allah dalam surah Al-Asr, surah ke-103 ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kandungan ayat tersebut, yang pertama, urgensi waktu dalam Islam. Allah bersumpah menggunakan waktu asar, wal asr, demi masa, demi waktu asar. Itu menunjukkan urgensi waktu, pentingnya waktu dalam Islam. Yang kedua, manusia berada dalam kerugian kecuali 4 golongan. Yang pertama, iman kepada Allah, beramal soleh atau melakukan kebaikan, saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Itu adalah kandungan surah Al-Asr. Yang ketiga adalah dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah, surah ke-99 ayat 7-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, seberat atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya juga.
Kandungan ayat tersebut yang pertama, setiap amal baik atau buruk meskipun kecil tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah. Yang kedua, setiap manusia akan melihat setiap amalnya, baik amal soleh maupun amal sayyi'ah atau amal keburukan besok di akhirat. Jadi perilaku amal soleh diperintahkan dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah perintah Rasulullah sebagaimana hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Kandungan hadis tersebut, balasan amal soleh adalah 10 hingga 700 kebaikan. Masya Allah, demikian murahnya Allah ya. Yang kedua, menunjukkan maha pemurahnya Allah kepada hambanya yang gemar beramal soleh. Ini adalah motivasi dari Rasulullah berdasarkan perintah Allah bahwa satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 hingga 700 kali kebaikan. Masya Allah. Adapun syarat sah amal soleh, sebuah amal dikatakan amal soleh bila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, amal soleh harus didasari ilmu. Posisi ilmu dalam amal soleh adalah pengendali niat, karena seseorang bisa berniat untuk beramal dengan niat yang benar jika ia memahami, mengetahui tujuan dari beramal itu. Orang sholat tujuannya untuk menyembah Allah Ta'ala, harus dengan ilmu. Orang makan kelihatannya amal dunia tetapi bisa menjadi amal soleh ketika niatnya adalah untuk bisa beribadah kepada Allah. Orang tidur niatnya karena Allah, maka akan menjadi amal soleh. Yang kedua, amal soleh harus didasari dengan niat ikhlas karena Allah. Kalau tujuannya ingin dilihat manusia, itu namanya riya, itu namanya syirik asghar, tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, sesuai dengan petunjuk syariat berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini adalah syarat sah amal dikatakan menjadi amal saleh. Adapun nilai amal saleh, Rasulullah SAW bersabda, "Wan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan suatu kebaikan sedikit pun walaupun sekedar bertemu saudaramu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis tersebut, yang pertama, larangan meremehkan amal soleh meskipun dianggap kecil. Kita bersedekah 1.000, 2.000, 5.000, kita memberikan nasi bungkus kepada orang lain, sedekah di hari Jumat, bahkan senyum kepada saudara kita, jangan remehkan itu, baik dilakukan oleh sendiri maupun oleh orang lain. Amal soleh meskipun kecil, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Yang kedua, menunjukkan muka ramah dan berseri pada sesama saudara muslim adalah sebuah kebaikan. Kalau kita belum bisa memberikan harta, belum bisa memberikan bantuan secara langsung, tunjukkan muka ramah, muka berseri kepada saudara kita. Jadi jangan pernah meremehkan amal soleh meski sedikit, meski dianggap sangat kecil. Karena kita tidak tahu Allah memasukkan kita ke dalam surga lewat amal yang mana. Kita tidak pernah tahu, Allah yang maha tahu. Maka jangan pernah meremehkan amal soleh meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil. Memang yang terbaik adalah beramal soleh itu melakukan amal yang besar sehingga pahalanya pun besar. Tapi bila belum mampu, tetap beramal meskipun sedikit. Di dalam Islam juga dikenal dengan amal jariyah. Apakah amal jariyah itu? Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis yang pertama, seluruh amal manusia akan terputus kecuali 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Sebagian ulama mengatakan sedekah jariyah adalah wakaf. Sedekah yang pahalanya senantiasa terus mengalir meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal. Jariyatun bermakna terus mengalir. Jadi wakaf adalah sedekah jariyah, pahalanya senantiasa mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun hanya kita mengajari bacaan Al-Fatihah, mengajari tata cara sholat, ketika diamalkan orang lain dan terus menerus diamalkan, maka kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat, pahala ketika kita sudah meninggal. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Waladin solihin yad'ulah, baik anak biologis, anak kandung, maupun anak ideologis, murid, siswa, peserta didik yang berkenan mendoakan guru-gurunya ataupun mendoakan orang tuanya. Itu adalah pengertian dari amal jariyah. Adapun beramal soleh dalam keseharian, yang pertama beramal soleh kepada Allah Ta'ala. Apa saja amal soleh kepada Allah Ta'ala itu? Yang pertama, melaksanakan sholat. Sholat bagi mukmin adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menunaikannya, dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia akan menghancurkan agamanya. Dan salat merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. In saluhat saluhal amalu kullu wa in fasadat fasadat amalu kullu. Jadi salat yang pertama. Yang kedua, menunaikan zakat bagi yang sudah mampu, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Yang ketiga, melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh di bulan Ramadan, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Membaca, mempelajari Al-Quran, itu juga merupakan amal soleh kita kepada Allah Ta'ala. Salat sunnah, puasa sunnah, rajin kita lakukan, itu menunjukkan perilaku amal soleh kita kepada Allah dalam keseharian. Yang kedua adalah beramal soleh kepada sesama. Apa saja? Yang pertama, saling berbagi dan bersedekah, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya kecil. Ketika kita sholat Jum'ah mengisi kotak amal, ketika hari Jum'ah kita bersedekah kepada tetangga kita, memberikan sebungkus nasi. Yang kedua, mengasihi anak yatim dan orang-orang miskin. Jangan menjadi pendusta agama sebagaimana dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka kita supaya tidak menjadi pendusta agama, kita kasihi anak yatim, santuni orang miskin. Yang ketiga, menjaga aib sesama muslim. Orang yang menutup aibnya sesama muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya besok di akhirat kelak. Menjaga aib sesama muslim, Rasulullah bersabda, man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, maka Allah akan menutupinya aibnya ketika di dunia dan di akhirat kelak. Yang berikutnya, tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang berikutnya, memenuhi hak sesama muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain. Jadi dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, kewajiban muslim kepada muslim yang lain ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, mendoakan ketika bersin. Ketiga, memenuhi undangan. 4, mengunjungi yang sakit dan ikut mengantarkan jenazah. Yang berikutnya, tersenyum ramah kepada orang lain. Rasulullah bersabda, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Itu beramal soleh kepada sesama muslim. Yang ketiga adalah beramal soleh kepada lingkungan, kepada makhluk yang lain. Apa yang harus kita lakukan sebagai bukti amal soleh kita kepada lingkungan dan makhluk lain? Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Islam mengajarkan kebersihan.
maka buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, bila sampah itu bisa daur ulang sampah itu sehingga tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, menanam pohon untuk penghijauan. Ini bermanfaat untuk kita, untuk lingkungan juga. Memberi makan, minum binatang peliharaan kita. Jangan sampai kita punya hewan peliharaan tidak kita kasih makan, kita tidak berikan minum, sehingga kita bisa masuk neraka karena menyiksa hewan peliharaan kita. Merawat tumbuhan di sekitar rumah kita juga adalah wujud perilaku amal soleh pada lingkungan dan makhluk lain. Adapun hikmah perilaku amal soleh, diantaranya adalah yang pertama, diberi ampunan oleh Allah Ta'ala dan pahala yang besar. Allah akan memberikan ampunan, akan memberikan pahala bagi orang-orang yang mau beramal soleh. Surga adalah balasan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Setiap hari ketika kita beramal soleh, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk menuju jalannya. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Ketika orang beramal soleh, bermanfaat untuk dirinya, untuk sesamanya, untuk lingkungannya, maka kehidupannya akan lebih baik dan akan lebih layak. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Masya Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang telah diperbuat hambanya ketika dia menutup dosa itu dengan perilaku amal soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan yang terakhir adalah dijauhkan dari kerugian dunia dan di akhirat. Masya Allah. Demikian hikmah dan perilaku amal soleh bagi seorang muslim. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan katsira. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.